Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Wawan Satyonugroho sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian bisnis dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Anita dengan NPM 2201010034. Mohon izin untuk mempresentasikan materi saya dengan judul penyempelan dan jenisnya, serta data dan teknik pengumpulan data. Dengan pokok pembahasan, yang pertama pengertian sampel, yang kedua fungsi sampel, yang ketiga teknik pengambilan sampel, yang keempat pengertian data, yang kelima jenis data, dan yang keenam teknik pengumpulan data. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian sampel. Sekaran dan Bouchy 2017 menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian atau subkelompok dari populasi yang dipilih oleh peneliti, diharapkan dapat mewakili populasi untuk dapat digeneralisasikan. Kita ambil contoh misalkan di salah satu perusahaan terdapat populasi 1000 pekerja kerah biru. Dari 1000 itu diambil 200 anggota untuk dijadikan sampel penelitian. Dari studi terhadap 200 anggota tersebut, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai seluruh populasi 1000 pekerja kerah biru. Sedangkan menurut Sugiono 2019, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kita ambil contoh di kegiatan sehari-hari mungkin ya. Setiap pagi misalkan kita membuat minuman kopi 1 gelas gitu. Nah, sebelum kita meminumnya kan biasanya kita mencicipi dulu sebanyak 1 sendok gitu untuk mengetahui rasanya seperti apa. Nah, 1 sendok kopi yang kita cicipi ini itu disebut dengan sampel. Kemudian 1 gelas kopi itu disebut dengan populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif atau mewakili populasi tersebut. Yang kedua, fungsi sampel. Menurut Sekaran dan Bouchy, dengan mempelajari sampel, peneliti diharapkan dapat menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi ketertarikan atau populasi yang diminati. Sedangkan menurut Sugiono 2011, jika populasi berjumlah besar, maka peneliti tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang ada. Maka dari itu, sampel merupakan solusi dari masalah tersebut karena bisa menghemat biaya, tenaga, dan waktu peneliti. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Jadi fungsi dari sampel adalah untuk menghemat biaya, tenaga, dan waktu peneliti dalam melakukan penelitian. Karena kan kalau diteliti semua untuk populasinya, maka akan memerlukan waktu yang lebih panjang dan tenaga yang lebih banyak dan biaya yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu teknik pengambilan sampel. Ada 2 teknik pengambilan sampel, yang pertama probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random, sampling area atau cluster sampling, atau sampling menurut daerah. Simple random sampling dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen atau memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dengan latar belakang pendidikan yang berstrata, maka populasi pegawai itu berstrata. Misalnya jumlah pegawai yang lulus S1 sebanyak 45 orang, S2 30 orang, STM 800 orang, sekolah tinggi 900 orang, SEMEA 400 orang, dan SD 300 orang. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut. Selanjutnya, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMU, dan 700 orang lulusan SMP. Maka dari 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu
diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Kemudian yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Contohnya, seperti di Indonesia terdapat 30 provinsi dan sampelnya akan menggunakan 15 provinsi misalnya. Maka pengambilan 15 provinsi itu dilakukan secara random. Tetapi perlu diingat, karena provinsi-provinsi di Indonesia berstrata atau tidak sama, maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random sampling. Yang kedua, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, purposif, jenuh, dan snowball. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi terdiri dari 100 orang. Nah, dari semua anggota itu diberi nomor urut nih, yaitu nomor 1 sampai dengan 100. Cara pengambilan sampelnya misalkan bisa diambil dari nomor ganjil saja, atau nomor genap saja, atau dari nomor kelipatan. Misalkan kelipatan 5, berarti sampel yang diambil mulai dari nomor 1, 5, 10, 15, 20, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai dengan jumlah kuota yang diinginkan. Kita ambil contoh misalkan untuk melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap layanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan misalkan. Nah, jumlah sampelnya telah ditentukan nih sebanyak 500. Kalau misalkan pengumpulan datanya belum mencapai 500, berarti penelitiannya belum dianggap selesai. Kenapa? Karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang tersebut kebetulan ditemui dan cocok sebagai sumber data. Kemudian yang keempat, sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel yang digunakan atau sampel sumber datanya adalah dari orang yang ahli makanan. Kemudian sampling jenuh, ini teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Biasanya jumlahnya sedikit, misalkan kurang dari 30 orang, atau ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Yang terakhir, snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya sedikit kemudian menjadi besar ya. Jadi kenapa dikatakan snowball? Karena ibarat bola salju yang menggelinding dari kecil lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampelnya misalkan pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang, kemudian karena merasa belum puas atau belum cukup datanya, kemudian sampelnya ditambah lagi gitu. Pokok pembahasan yang keempat mengenai pengertian data. Suharmini menyatakan data diartikan sebagai hasil pencatatan penelitian, baik itu berupa fakta maupun angka. Data adalah landasan awal yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang bermakna melalui proses pengolahan lebih lanjut. Kemudian yang kelima, jenis data. Menurut Sugiono 2017, jenis data ada 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau scoring. Menurut Sekaran dan Bouhy, jika dilihat dari sumbernya, data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini tentang sosial media, word of mouth, influencer, dan keputusan pembelian. Kemudian data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku, literatur, jurnal, website, dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang terakhir yaitu tentang teknik pengumpulan data.
Pengumpulan data berdasarkan tekniknya ada 3, yaitu melalui wawancara, kemudian kuesioner atau angket, dan observasi. Interview atau wawancara bisa dilakukan wawancara struktur atau wawancara tidak terstruktur, dan bisa melalui tatap muka atau face to face atau menggunakan telepon. Untuk wawancara terstruktur ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa saja yang akan diperoleh. Dan untuk wawancara tipe ini biasanya pewawancara sudah bukan hanya menyediakan pertanyaan, tapi juga sudah menyediakan pilihan jawaban. Contoh pertanyaannya seperti ini: bagaimanakah tanggapan Bapak atau Ibu terhadap layanan pendidikan di Kabupaten A? Nah, pewawancara ini sudah menyediakan pilihan jawabannya. Contohnya, A sangat bagus, B bagus, C tidak bagus, dan D sangat tidak bagus. Jadi responden hanya menjawab atau bisa memilih jawaban yang sudah disediakan. Kemudian untuk wawancara tidak terstruktur, ini adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Biasanya untuk penelitian untuk lebih mendalam lagi gitu. Contoh pertanyaannya seperti ini: bagaimana bagaimana pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini, dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani? Untuk wawancara tidak struktur ini biasanya tidak disediakan jawaban, jadi responden menjawab sendiri berdasarkan sudut pandang mereka. Kemudian yang kedua yaitu kuesioner atau angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Teknik ini cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. UMA Sekarang 1992 mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data, yaitu prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik. Yang pertama, prinsip penulisan angket perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu isi dan tujuan pertanyaannya, kemudian bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan bahasa responden ya. Kemudian tipe dan bentuk pertanyaan. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Yang kelima, tidak menanyakan hal yang sudah lupa. Yang keenam, pertanyaan tidak menggiring. Yang ketujuh, panjang pertanyaan, sebaiknya tidak terlalu panjang. Kemudian yang kedelapan, ukuran pertanyaan. Yang kesembilan, prinsip pengukuran. Dan yang kesepuluh, penampilan fisik angket, karena itu akan mempengaruhi responden atau mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Yang ketiga, observasi. Sutrisno Hadi 1986 mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu participant observation atau observasi berperan serta, dan non-participant observation. Kemudian observasi berperan serta ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Jadi sambil melakukan pengamatan, peneliti ini melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Ya, jadi ikut merasakan suka dukanya di lapangan. Kemudian kalau observasi non-partisipan ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Misalnya dalam suatu tempat pemungutan suara atau TPS, peneliti dapat mengamati bagaimana perilaku masyarakat dalam hal menggunakan pilihannya. Kemudian dari segi instrumentasi yang digunakan, observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Kemudian observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak disiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi, hal yang dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Kesimpulannya yaitu
Sampel adalah sebagian atau subkelompok dari populasi yang dipilih oleh peneliti, diharapkan dapat mewakili populasi untuk dapat digeneralisasikan. Terdapat dua teknik penyampelan, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Data menurut Suharmini diartikan sebagai hasil pencatatan peneliti, baik itu berupa fakta maupun angka. Data adalah landasan awal yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang bermakna melalui proses pengolahan lebih lanjut. Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan tekniknya, yaitu wawancara, angket, dan observasi. Demikian presentasi dari saya kelompok 5, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.